Nah, untuk mengetahui berapa sih kuat geser yang dimiliki oleh suatu tanah, itu kita bisa menggunakan pendekatan uji laboratorium. Jadi sampel tanah kita uji dalam beberapa jenis pengujian sifat mekanik tanah terkait dengan kuat geser itu bisa dengan uji geser langsung, ya, ini lab ya, lab test, uji geser langsung. Pada uji geser ini disebut juga dengan direct shear atau ada juga mengatakan shear box test. Ya, jadi pada shear box test ini bidang kegagalannya sudah dipastikan pada bidang ini ya. Nah, di mana kita berikan dia beban normal dan gaya geser ya, gaya geser. Nah, apa yang terjadi? Nah, inilah kuat gesernya ketika dia terlampaui. Jadi begitu dia dinaikkan gaya geser, maka terjadi failure plane yang sudah ditentukan atau predetermined shear failure plane. Jadi dia seperti ini, ya. Nah, dia sudah terlampaui. Nah, ini juga untuk mengetahui adanya uh, kuat geser. Ya, kuat gesernya sebesar S. Pengujian yang kedua boleh juga dengan triaxial test. Nah, ini yang paling ideal ya. Yang paling ideal kenapa? Karena failure plane-nya itu tidak ditentukan sebagaimana pada uji geser. Dia akan mencari bidang terlemah di mana dia bisa terjadi uh, kegagalan geser ya. Bidang yang terlemah. Jadi boleh dia begini, boleh dia begini. Kalau pada uji geser langsung sudah pasti ditentukan shear failure plane-nya pada bidang garis AB ini. Tapi kalau pada triaksial ya dia bisa saja posisi tergantung dari besaran sigma atau sigma 1, sigma 3 atau dalam hal ini gaya aksial dan gaya lateralnya. Ya. Mana di sini adalah sigma 1 dikurang sigma 3. Ini sigma 3. Ini juga sigma 1 dikurang sigma 3. Jadi dia akan mencari yang mana posisi terlemah ya. Jadi ini adalah kuat geser juga gitu. Ini menjadi ideal kenapa? Karena eh, pada kondisi lapangan masalah eh, sigma 3 atau beban lateral atau gaya confining itu bisa kita eh, ambil pada kondisi yang sangat realistis ya, yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya pada kedalaman ground surface ya. Nah, pada kondisi lapangan, besaran gaya lateral dan gaya aksial ini itu bisa disimulasikan pada triaksial, besarannya berapa. Kemudian kita apply pada sampel sampai dia terlampaui kekuatan gesernya sehingga mengakibatkan adanya bidang kegagalan geser atau shear failure plane. Ya, jadi uji geser langsung dan triaksial. Pengujian yang selanjutnya adalah boleh juga dengan menggunakan unconfined compression test ya. Unconfined compression test atau UCT ya. UCT. Nah, pada UCT ini berbeda dengan triaksial. Pada UCT sigma 3-nya 0 ya, karena dia hanya ada sigma 1 ya. Hanya ada tanpa ada confining pressure atau gaya lateral. Jadi pada model ini juga dapat mengukur, tapi pada kondisi
gaya lateralnya tidak ada atau nol. Jadi ini adalah gaya geser, ini kuat geser, tegangan geser, ini kuat geser. Jadi pada on confine ini ya begitu diberikan sigma 1 ditambahkan sigma 2 sampai kuat gesernya terlampaui. Hal yang lain juga adalah tentu kita ingat adanya dengan fan shear stress ya, tapi saya tidak akan jelaskan lebih detail di kuliah ini. Fan shear ini adalah uji baling-baling, namun di lab ada, kita bisa lakukan. Cuma ini terkait dengan persoalan bagaimana mengubah gaya torque menjadi tegangan geser ya, shear strength. Oke.